Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan pada kita, masih berikan kekuatan kepada kita, masih berikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, orang kampung kita, guru-guru kita, bahkan umat seluruh alam diampuni oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lanjutkan taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Idza laqita hada minan nasi ra'aita al-fadla lahu 'alaika." Bahwasanya di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwasanya apabila kita melihat seseorang, kita harus punya pandangan bagaimana orang yang kita lihat itu lebih utama, lebih baik daripada kita. Itu perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi siapapun yang kita lihat, agar supaya tertanam di dalam hati kita bahwasanya orang lain lebih baik daripada kita. Sehingga apa? Sehingga di saat kita menanamkan perasaan bahwasanya orang lain lebih baik daripada kita, maka akan tertanam sifat rendah hati. Tapi di saat kita tanamkan bahwasanya kita lebih baik daripada orang lain, maka kita akan merasa baik, lebih baik daripada orang lain. Sehingga akan timbullah yang namanya sifat sombong, yang namanya sifat ujub dan sebagainya. Nah, sehingga kalau sudah ada sifat-sifat demikian itu, maka sifat itu akan menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala dan akan menghantui daripada hati kita. Sehingga kalau sudah orang punya perasaan lebih baik daripada orang lain, maka selalu menganggap orang lain remeh, menganggap orang lain buruk, menganggap orang lain salah, walaupun pada dasarnya orang lain belum tentu salah. Nah, itu berawal karena di dalam diri kita itu ada perasaan lebih baik daripada orang lain. Wa taqulu asayakuna indallahi khairan minni wa arfa'a darajatan. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ditanamkan hendaklah dalam diri kita itu bahwasanya di hadapan Allah orang kita lihat lebih baik dan bahkan lebih tinggi derajatnya. Fa in kana saghiran qulta hadza lam ya'sillaha wa ana qad asaitu fala syakka ana khairum minni. Nah, di saat kita melihat ada orang yang lebih muda daripada kita, atau anak kecil yang kita lihat, maka di situ kita tanamkan bahwasanya orang ini atau anak kecil ini, anak muda ini tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena anak belum balik. Kita lihat anak kecil, bahwasanya anak kecil ini masih belum bermaksiat kepada Allah. Jadi apapun perlakuannya tidak dihitung dosa oleh Allah. Gak sholat tidak berdosa. Bahkan apapun yang dilakukan oleh anak kecil ini belum termasuk dihitung dosa. Karena anak kecil ini termasuk salah satu orang yang ghairu mumayyiz, ya. Termasuk salah satu orang yang mukallaf. Makanya kalau kita lihat anak kecil, bahwasanya anak kecil ini tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ana qad asaitu fala syakka khairum minni, sedangkan saya ini penuh bermaksiat kepada Allah, ya. Sedangkan saya banyak dosa, sedangkan saya ini banyak melanggar perintah Allah, baik yang disengaja maupun enggak disengaja. Fala syakka anna ghairum minni, maka tanpa diragukan lagi bahwasanya anak kecil ini lebih baik daripada saya. Harus kita tanamkan perasaan-perasaan atau rasa yang semacam itu, ya. Sehingga nanti terbentuk rasa tawadhu dalam diri kita, rasa rendah hati di dalam diri kita. Kita enggak menyombongkan diri, walaupun kita termasuk misalnya jadi orang kaya, enggak sombong dengan kekayaannya. Misalnya pejabat enggak sombong dengan jabatannya, atau bahkan orang alim enggak sombong dengan ilmunya, ya. Kenapa? Karena di saat kita tidak mempunyai rasa seperti itu, kita merasa lebih baik daripada orang lain, atau bahkan lebih baik daripada anak kecil, ya, maka akan tertanam daripada yang namanya sifat sombong. Sehingga seandainya kita jadi orang alim yang sombong, jadi pejabat yang sombong, jadi orang kaya yang sombong. Makanya para nabi dan rasul yang pertama kali itu kan mendakwakan tentang mengenal Allah, tentang tauhid, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di saat manusia ini sudah kenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kenal dengan kelemahan dirinya. Di saat mengenal kekuatan Allah, akan sadar dengan dirinya bahwasanya manusia enggak ada apa-apanya. Manusia itu tidak ada yang kuat. Manusia itu tidak ada yang punya daya. Semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah tertanam sifat yang semacam itu, maka kita akan mudah mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Kenapa para nabi dan rasul yang pertama mendakwakan masalah iman, yang pertama mendakwakan masalah tauhid, mendakwakan masalah kebesaran Allah, masalah kehebatan Allah? Karena kalau manusia ini sudah sadar dengan kehebatan Allah, dia sudah ada keyakinan kepada Allah, maka dia akan merasakan bahwasanya dirinya itu tidak punya apa-apa, yang punya apa-apa hanya Allah. Karena tiga hal, Pak, yang mempunyai sifat sombong itu apa? Yang pertama jabatan, ini mempunyai sifat sombong. Yang kedua harta, mempunyai sifat sombong. Dan yang ketiga ilmu, ini mempunyai sifat sombong. Makanya ada juga orang yang punya jabatan, dia sombong dengan jabatannya. Giliran jabatannya hilang, baru dia nggak sombong. Kenapa? Karena dia sombongnya karena jabatan. Nah. Dan ada juga orang yang sombong karena harta. Makanya harta ini pun juga mempunyai sifat sombong. Barangkali dulu masih miskin, dia nggak sombong, Pak. Masih miskin dia mau ngopi bareng, ya nongkrong bareng. Ya. Istilahnya apa itu, dengan tetangga baik, makan apa saja mau, bergaul dengan siapa saja mau. Kenapa? Masih miskin. Tapi giliran sudah kaya, maka hartanya itu membawa daripada sifat sombong, sehingga bergaul pun sudah terbatas. Yang seharusnya bergaul dengan temannya yang biasa nongkrong, udah nggak mau lagi itu. Yang biasa ngopi bareng, udah nggak mau lagi itu.
Kenapa? Karena terbawa daripada yang namanya harta. Ya kan? Jadi harta ini membawa daripada sifat sombong. Contohnya siapa? Contohnya Korun. Korun itu masih miskinnya, itu termasuk salah satu orang taat. Korun ini termasuk salah satu daripada keluarga Nabi Musa. Dan Korun ini ahli juga baca kitab Taurat. Masih miskin. Tapi di saat Korun ini sudah mulai kaya, hartanya sudah semakin banyak, maka gaya hidupnya udah beda. Sudah mulai jauh daripada Allah, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat ditanya di tengah-tengah kekayaannya itu mengatakan bahwasanya kekayaan saya ini karena jerih payah saya sendiri. Jadi nggak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Korun ini sombong dikarenakan dengan hartanya. Ada juga orang yang sombong dengan ilmu. Ilmu ini juga membuat sebuah sombong. Lah makanya sama-sama kita ngatur orang awam dan orang pinter, Pak. Itu lebih mudah ngatur orang awam. Ya kan? Jadi orang awam itu mudah diatur. Lah makanya orang semakin tinggi ilmunya, kadang-kadang semakin susah diatur. Apalagi udah semakin banyak alasan, semakin banyak dalil ya. Walaupun benar tetap aja ngeles banyak itu, Pak. Ya kan? Jadi intinya bahwasanya orang berilmu itu semakin susah diatur. Kecuali kalau memang itu sudah punya pondasi keimanan yang kuat. Gitu kan? Tapi kalau istilahnya imannya belum kuat, ya imannya masih lemah, maka semakin tinggi ilmunya kadang-kadang semakin susah diatur. Semakin tinggi ilmunya bisa jadi dia semakin sombong. Dan lah makanya tiga hal tadi itu kalau ada pada diri orang beriman, orang yang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya jabatan, merasa jabatan titipan dari Allah. Sehingga dia enggak sombong dengan jabatannya. Dia punya harta, merasa hartanya titipan daripada Allah. Sehingga dia enggak sombong dengan hartanya. Dia punya ilmu, merasakan bahwasanya ilmunya titipan daripada Allah. Sehingga dia enggak sombong dengan ilmunya. Karena kalau seseorang itu sudah enggak punya perasaan sombong, itu diarahkan itu gampang. Itu kalau orang sudah tidak mempunyai sifat sombong, mudah diarahkan. Tapi kalau masih sifat sombong ini masih ada dalam diri seseorang, maka seseorang ini akan mudah akan susah diarahkan. Contoh sederhana aja gini, Pak. Misalnya waktu sholat Jumat, itu kan kadang-kadang kan dari Pukrosit mengatakan silakan Pak yang masih kosong apa itu istilahnya diisi, mohon ke depan. Tapi masih banyak juga yang di belakang yang nggak mau ke depan, masih banyak. Ya. Disitulah menunjukkan bahwasanya kadang-kadang manusia itu masih susah diatur dalam kehidupannya. Makanya kita itu belajar agar supaya bagaimana dalam kehidupan kita itu merasa bahwasanya orang lain lebih baik daripada kita. Ya. Sehingga nanti akan tumbuhlah yang namanya sifat tawadhu. Wa in kana kabiran qulta hadza qad abadallaha qabli. Dan di saat bertemu dengan orang yang lebih tua, maka apa yang dikatakan hadza qad abadallaha qabli, bahwasanya orang ini jauh lebih dulu beribadah sebelum saya. Itu. Jadi kalau udah ketemu orang tua, orang yang lebih tua mengatakan bahwasanya orang tua ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena ibadahnya ini lebih dulu daripada saya. Saya belum sunat, dia udah sholat. Saya masih kecil, dia sudah beribadah. Saya masih kecil, dia sudah ahli masjid. Maka yang jelas orang tua ini maka jauh lebih baik daripada saya. Karena orang tua yang saya lihat ini adalah lebih beribadah, lebih dulu beribadah dibanding saya. Ya. Bukan istilah yang lihat orang tua tambah diejek misalnya kan. Karena kan ada juga kan lihat orang tua tambah direndahin. Udah tua juga ngapain?
Kadang-kadang orang tua dibentak-bentak, orang tua nggak dihargain, itu ada, Pak. Ya. Jadi padahal seseorang ini kalau tidak menghargai orang tua, walaupun itu orang tua orang lain, itu sama halnya tidak menghargai orang tuanya sendiri. Makanya kalau di saat ada orang yang lebih tua daripada kita atau seumuran daripada orang tua kita, maka disitulah hendaklah kita menghormati dan menghargai. Artinya apa? Artinya di saat kita menghargai orang yang sepadan dengan orang tua kita atau seumur dengan orang tua kita, pada dasarnya kita menghargai daripada orang tua kita sendiri. Jadi kita lihat bahwasanya dia lebih tua, yang jelas ibadahnya dan pahalanya lebih baik, lebih banyak daripada saya. Wa in kana hadza wa in kana aliman qulta hadza utiya malam ablagu wa bala malam analu wa alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bi ilmihi. Selanjutnya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, apabila kita melihat orang alim, maka apa yang kita tanamkan dalam diri kita, yang kita ucapkan dalam diri kita, bahwasanya orang alim ini telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang saya pun pas belum nyampe, belum ngerti. Dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang alim tadi mendapatkan apa yang belum saya dapatkan. Dan orang alim tadi telah mengetahui apa yang saya nggak tahu. Wa huwa ya'malu bi ilmihi, dan orang alim tadi beramal dengan ilmunya. Jadi inilah yang harus kita sampaikan, yang harus kita rasakan dalam diri kita. Seandainya kita lihat orang alim, ya, maka kita berkata bahwasanya Allah telah memberikan segala sesuatu ilmu padanya, ya. Ilmu yang saya nggak tahu sudah didapatkan oleh orang alim ini. Dan orang alim ini tahu apa yang nggak saya tahu. Dan orang alim ini beramal dengan ilmunya. Artinya mengamalkan segala sesuatu berdasarkan dalil, ya, berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW. Sedangkan saya kadang-kadang beramal masih acak-acakan. Jadi kita tanamkan rasa seperti itu. Sehingga kalau sudah kita tanamkan rasa seperti itu, maka kita ada tawadu, ada rasa hormat kepada orang alim. Siapapun itu orang alimnya, kita tanamkan bahwasanya orang alim itu mendapatkan karunia besar daripada Allah. Dia beramal dengan ilmunya. Jadi jangan sampai ya kita sebagai orang awam tapi kita suka mengkritik daripada yang namanya orang alim. Itu nggak adab. Ya. Suka nyala-nyalain orang alim itu nggak adab kita, Pak. Ya. Karena yang jelas kalau yang namanya orang alim sudah pernah yang namanya belajar agama, ya. Belajar agamanya sudah dalam, dasar agamanya sudah dalam. Kalau memang dia itu termasuk alim beneran, ya. Makanya jangan sampai kita banding-bandingkan, oh itu gini, itu gitu, itu nggak boleh itu, Pak. Ya. Makanya saat kita melihat orang alim, bahwasanya kita kagum dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan yang dilakukan oleh orang alim itu berdasarkan daripada yang namanya ilmunya. Ya, kita pandang kebaikan. Dan kalau seandainya ada orang alim pun itu mempunyai kesalahan, ya, karena masih sebagai manusia biasa dan kita lihat baiknya, jangan kita besar-besarkan kesalahannya. Karena yang namanya manusia, Pak, ini ya memang tempatnya salah, ya. Siapapun manusia ini tempatnya salah. Jangankan manusia biasa, ya, Nabi Adam saja, Pak, yang seorang nabi itu pernah melakukan kesalahan sampai akhirnya diusir dari surga dan tinggal di dunia. Itu karena satu kesalahan. Nah, makanya di saat kita lihat ada orang alim punya kesalahan, kita tutup kesalahannya, kita istilahnya kita lihat kebaikannya. Makanya guru saya dulu sampaikan waktu saya di pesantren bahwasanya kalau ada orang alim salah atau istilahnya ulama salah,
Gak usah dihujat, tapi anggap saja itu adalah Quran salah cetak. Yang namanya Quran salah cetak dibaca jangan. Kenapa? Karena salah cetak. Quran salah cetak yang dibaca, kalau dibaca nanti yang baca keliru. Dan juga jangan dibuang sembarangan. Karena kalau nanti dibuang sembarangan kualat, itulah. Walaupun itu salah cetak, kalau sampai dibuang sembarangan nanti kualat. Makanya taruh ya, apa itu di tempat yang rapi, taruh di atas lemari kalau memang Quran itu salah cetak. Begitu juga apabila kita melihat orang alim melakukan kesalahan, maka tidak usah kita sebar-sebarkan dan tidak usah kita besar-besarkan ya. Maka kita tutup daripada yang namanya kesalahannya, kita lihat kebaikannya. Kenapa? Karena yang namanya orang alim sudah mujahadah atas ilmu ya. Orang alim itu mujahadah atas ilmu. Bisa pesantren paling enggak 10 tahun kan. Apalagi pesantren zaman dulu Pak. Kalau pesantren zaman sekarang mah enak. Pesantren zaman sekarang mah makan tinggal makan. Udah menunya enak-enak, tidurnya enak. Itu pesantren zaman sekarang tuh. Tapi kalau pesantren zaman dulu beda lagi ya. Kalau zaman saya dulu ya masih pesantren dulu udah beda jauh dengan sekarang. Harus masak sendiri ya. Kadang-kadang telat kiriman dari orang tua, makan sisa orang. Kadang-kadang kalau di Jawa intip itu Pak yang dimakan kadang-kadang kan. Malam jarang tidur. Minumnya aja air sungai kalau zaman dulu saya ya. Saya di pesantren dulu minumnya air sungai Pak. Jadi selama di pesantren itu gak pernah minum air matang zaman dulu ya. Kecuali kalau waktu pulang. Pesantren semua ya minumnya itu minum air mentah. Alhamdulillah tetap saja sehat ya. Jadi bisa mujahadah atas ilmu, maka bagaimanapun kesalahan daripada ulama harus kita tutupin dan yang jelas kita lihat daripada yang namanya kebaikannya ya kan. Melainkan ulama saudara muslim, hak saudara muslim itu Pak, kita nggak boleh buka-buka aib. Biarkan aib ditutup. Karena barang siapa yang menutup aib saudara muslim, maka aibnya sendiri akan ditutup oleh Allah. Tapi di saat kita suka membuka aib daripada saudara muslim, maka aib kita pun akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah adapun masalah setiap amalan kan setiap ulama punya pedoman masing-masing. Ya. Setiap amalan, setiap ulama itu punya pedoman masing-masing. Dan semua pedoman ya dalil yang dia dapatkan yang jelas ada benang merahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masalah perbedaan itu sudah terjadi dari zaman dulu, Pak. Dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ memang sudah ada yang namanya perbedaan. Selagi perbedaannya ini tidak menyangkut masalah asas, itu silakan boleh-boleh saja. Ya. Pernah suatu ketika ini terjadi perbedaan. Rasulullah SAW mengirim satu rombongan ke suatu tempat yang namanya Bani Quraisyah. Maka pesan Rasulullah SAW, la tusallul asra illa fi Bani Quraisyah. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Nah, maka satu rombongan ini berangkat. Setelah di tengah perjalanan, ternyata waktu asar sudah masuk. Maka satu rombongan tadi terbelah menjadi dua rombongan. Kata satu rombongan mengatakan sekarang sudah masuk asar. Memang Rasulullah SAW menyuruh kita sholat di Bani Quraisyah. Cuma yang jadi masalah sekarang kan sudah masuk waktu asar, maka kita harus sholat asar. Itu kata yang satu rombongan. Kata satu rombongan yang lainnya, ya, memang sekarang sudah masuk waktu asar, tapi Rasulullah SAW kan menyuruh kita sholat di Bani Quraisyah. Sehingga berangkat satu rombongan tadi ternyata di tengah jalan menjadi dua rombongan karena ada perbedaan. Sehingga sebagian sholat di perjalanan dan sebagian sholatnya di Bani Quraisyah. Bahkan diceritakan pada saat itu yang sholat di Bani Quraisyah itu sudah hampir
matahari tenggelam, artinya sudah mendekati daripada yang namanya waktu maghrib. Nah, setelah sampai kepada Rasulullah SAW, maka disampaikan hal ini kepada Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Yang sholat di perjalanan benar, yang sholat di Bani Quraidah pun juga benar. Artinya apa? Artinya semuanya ini benar. Ya, itulah dalam kita menyikapi sebuah perbedaan. Selagi perbedaan ini tidak menyangkut masalah asas. Karena kalau perbedaan itu Pak, kita udah saling menyalahkan, saling eyel-eyelan, gak saling menghargai, maka di situ akan terjadi ketidakrukunan. Ya. Boleh beda silakan asal punya dalil. Ya. Kan intinya gitu kan. Boleh silakan asal punya dalil. Contohnya gini, yang pakai kunut subuh silakan karena dia juga punya dalil. Yang nggak pakai kunut subuh pun juga silakan karena dia pun juga punya dalil. Artinya apa? Artinya tidak boleh saling menyalahkan. Sehingga nanti arahnya kepada lana a'maluna walakum a'malukum. Kenapa? Masing-masing kita sudah punya dalil, dan dalilnya itu pada dasarnya ada benang merah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah tadi itu, ya perbedaan tadi itu ya. Ada yang sholat di tengah jalan, ada yang sholat di tujuan. Tapi kata Rasul, yang sholat di tujuan juga benar, yang sholat di tengah jalan pun juga benar. Ya. Nah, begitu juga sebagaimana perbedaan dalam fikih. Ya. Sebagaimana dalam masalah batalnya wudu saja kan. Kalau dalam mazhab Syafi'i menyentuh wanita kan mutlak batal. Cuman kalau dalam mazhab yang lain enggak batal. Mazhab Hanafi enggak batal, mazhab Hambali enggak batal, mazhab Maliki enggak batal kalau tidak ada ser. Kalau ada ser baru batal dalam mazhab Maliki. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Syafi'i mutlak batal. Dan semuanya punya patokan karena beliau-beliau itu adalah ahli mujtahid, ya. Orang yang ahli mujtahid, yang sudah paham masalah keilmuannya. Nah, makanya kita ini sebagai muqallid, sebagai orang yang taklid, yang jelas kita ngikutin terserah siapa yang kita ikutin. Yang jelas kalau kita ikutin mazhab Syafi'i, kita taklid mazhab Syafi'i, kita harus mempelajari bagaimana fikihnya Imam Syafi'i. Kalau kita taklid kepada Imam Ahmad bin Hambal, maka kita pun juga harus mempelajari bagaimana fikihnya Ahmad bin Hambal. Ikut mazhab Hanafi, pelajari fikihnya Hanafi. Ikut mazhab Maliki, pelajari fikih Maliki. Kenapa? Karena jangan sampai kita mengikuti suatu mazhab tapi pada dasarnya kita enggak paham bagaimana fikih daripada mazhab tersebut. Wa in kana jahilan. Ini lanjutan daripada perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan apabila melihat orang bodoh, orang jahil, qulta hadza asallahu bijahlin. Orang ini bermaksiat kepada Allah karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya. Wa ana asaituhu bi ilmin. Dan saya bermaksiat kepada Allah dengan ilmu. Artinya apa? Padahal saya tahu tapi saya bermaksiat. Itulah yang diucapkan apabila bertemu orang bodoh, bahwasanya orang bodoh ini bermaksiat kepada Allah karena dia nggak tahu, dia nggak pernah ngaji, dia nggak belajar agama, dia bermaksiat. Jadi maksiatnya orang bodoh ini karena nggak tahu. Sedangkan saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada dasarnya saya sudah tahu yang saya lakukan ini sebenarnya adalah perbuatan maksiat, cuma saya langgar. Wala adri bima yahtimuli au bima yahtimulahu. Dan juga saya nggak tahu apa akhir daripada kehidupan saya dan juga apa akhir daripada kehidupannya. Nah, inilah termasuk salah satu membentuk daripada sifat tawadhu juga. Jadi kalau kita melihat orang alim, bahwasanya kita anggap juga bahwasanya kalau kita melihat orang awam, orang jahil, kita anggap juga bahwasanya orang bodoh pun, orang jahil pun pada dasarnya lebih baik daripada kita.
Kenapa? Karena orang jahil, orang bodoh bermaksiat kepada Allah ini dengan kebodohannya dia nggak tahu. Atau bahkan bisa jadi nggak tahu melakukan dosa yang sebenarnya itu dosa karena nggak tahu, karena kebodohannya. Ya. Dan sedangkan nggak tahu di akhirnya nggak tahu. Ya. Walaupun orang ahli maksiat kan kita nggak tahu akhirnya, Pak. Walaupun kita sekarang ahli taat, ya, ahli masjid, ahli berjamaah, kan di akhirnya pun kita nggak tahu. Dan itu merupakan satu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita melihat orang bodoh, maka tanamkan juga rasa bahwasanya sebenarnya orang bodoh ini lebih baik daripada saya. Sehingga kita nggak merendahkan. Karena setiap orang kan nggak tahu kan bagaimana akhir daripada perjalanannya. Ya. Boleh jadi orang bodoh ahli maksiat tadi bertobat, ya, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalnya husnul khotimah. Dan boleh jadi orang yang merasa paling hebat, merasa paling soleh, merasa paling alim, ternyata di akhir daripada hidupnya yaitu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu merupakan satu rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini walaupun kita melihat orang awam, orang bodoh, jangan sampai kita merasa lebih baik daripada orang bodoh. Ya. Maka bagaimana? Ya kita kalau memang dia kita rasa bodoh, kita samperin, kita ajak ngaji lah, ya. Kita tanya kira-kira syarat rukunnya wudu udah tahu enggak? Kita ajarkan. Bagaimana caranya mandi junub tahu enggak? Kita ajarkan. Karena ternyata masih ada orang Islam itu yang umurnya sudah 60 tahun itu masih nggak tahu mandi junub, tahu ada juga, Pak. Dan saya pernah nemuin seperti itu. Nah, bahkan orang Islam sendiri itu yang apa itu istilahnya baca Fatihah nggak pernah masih banyak. Yang nggak tahu bagaimana hukum masih banyak. Nah, dan disitulah perlunya kita samperin mereka, kita datangi mereka, ya, kita tanya, ya, apa yang kira-kira nggak tahu kita ajarkan kepada mereka. Ya. Jangan sampai kita merasa lebih baik daripada orang bodoh karena kita nggak tahu bagaimana akhirnya kelak. Wa in kana kafiran, dan apabila kita bertemu dengan orang kafir, lanjut daripada perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani, qulta la adri asa yaslima fayahtimu lahu bi khairil amal wa asa an akfura fayahtimu li bisu'il amal. Dan di saat bertemu dengan orang kafir, ya, maka dikatakan gini, ya, saya nggak tahu, bisa jadi orang kafir ini suatu saat masuk Islam sehingga dia husnul khotimah, baik amalan akhirnya, dan saya pun juga nggak tahu, bisa jadi suatu saat saya menjadi kafir sehingga di akhirnya pun menjadi orang su'ul khotimah. Sehingga kalau kita tanamkan perasaan yang semacam itu, maka kita tidak akan merasa lebih baik. Memang kenyataan seperti itu. Karena manusia yang utama adalah bagaimana akhirnya, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala akhir daripada hayatnya. Ya kan? Makanya walaupun kita ahli ibadah, kita orang hebat, kita orang alim, jangan merasa lebih baik dan kita nggak tahu akhirnya. Bahkan kalau seandainya kita melihat pelaku maksiat pun, jangan sampai kita merasa lebih baik daripada pelaku maksiat. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Kita bertemu orang kafir sekalipun jangan merasa lebih baik karena kita nggak tahu di akhirnya. Ya kalau kita lihat sejarah, ya, bagaimana di Bani Israel dulu ada seorang pelacur. Seorang pelacur yang lewat di padang pasir, lihat ada anjing sedang kehausan, maka bajunya disobek buat timba sepatunya untuk mengambil air, kemudian diminumkan kepada anjing yang lagi kehausan. Sehingga dengan amalan sedikit seperti itu, maka pelacur tadi di akhirnya menjadi orang beriman dan orang-orang yang husnul khotimah. Karena kita nggak tahu, Pak, diterima amalan oleh Allah. Kita nggak tahu. Jadi walaupun kita anggap orang itu orang paling jelek, orang paling kerok misalnya, kan kita nggak tahu
bahwasanya ada tersimpan amalan baik, kita nggak tahu juga. Dan kalau kita lihat bagaimana kisah Barsiso ini kan ulama di zaman Bani Israel, bahwasanya muridnya itu 60.000 yamshuna fil hawa. Jadi muridnya saja bisa terbang, berjalan di atas angkasa. Ini Barsiso nih. Nah, tapi ternyata Barsiso ini di akhir hayatnya nyembah setan, kafir. Ini Barsiso seorang ulama besar yang terkenal pada saat itu. Nah, lalu bagaimana kisahnya? Kan iblis ini kan agak susah dan udah repot lah untuk menggoda daripada Barsiso. Maka suatu ketika iblis ini menyamar jadi ulama besar, jadi rahib. Dia pakai sorban, pakai jubah, sehingga si iblis tadi numpang ibadah di tempat peribadatan, di tempat ibadahnya daripada Barsiso. Ya boleh jadi sekarang itu masuk musolanya lah ya, atau apanya terserah lah pada saat itu. Sampai berhari-hari si iblis tadi nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Lah karena Barsiso ini penasaran, ini ada orang ibadah kok kuat banget, dan Barsiso kepengen ibadah kuat seperti itu. Makanya Barsiso nyamperin. Kalau bahasa kita Pak atau Pak Kiai ini saya lihat sudah berhari-hari nggak makan, nggak minum, nggak tidur, ibadah terus. Ini kok kuat banget Pak Kiai. Sebenarnya apa sebab Pak Kiai ini sehingga Pak Kiai ini kok menjadi manusia yang paling kuat beribadah? Maka kata iblis tadi yang menyamar sebagai ulama, saya jadi kuat beribadah ini karena saya pernah melakukan dosa besar. Sehingga dengan dosa besar yang saya lakukan mendorong saya untuk kuat selalu beribadah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kamu ingin kuat ibadah seperti saya, maka kamu pun harus melakukan dosa besar. Kalau singkat ceritanya, lalu dosa apa yang harus saya lakukan Pak Kiai? Udah gini aja lah, kamu mabuk aja lah. Oh, pertama ditawarkan membunuh, kamu membunuh lah. Oh, saya nggak berani membunuh Pak Kiai, itu dosa besar banget. Ya udah, kalau kamu nggak berani membunuh, kamu berzina aja dah. Berzina juga nggak berani Kiai, itu dosanya terlalu besar. Ada nggak kira-kira yang agak ringan dikit? Kata iblis tadi, ya udahlah kalau kamu zina nggak mau, bagaimana kalau kamu mabok aja? Mabok ini kan ringan ini kan. Nah, nanti setelah kamu sadar dari mabok, maka kamu akan kuat ibadah seperti saya. Yang akhirnya Barsiso ini mengikuti daripada saran iblis, yaitu melakukan minuman keras, mabok, dengan harapan setelah mabok nanti dia akan kuat beribadah. Nah, tapi ternyata setelah mabok, yang namanya orang mabok kan nggak terasa, Pak. Nggak sadar orang mabok. Di tengah-tengah mabok tanpa disadarin, Barsiso ini masuk ke rumah seorang wanita yang suaminya sedang tidak ada di rumah. Yang akhirnya dizinain itu wanita. Setelah wanita itu dizinain, maka kepergok suaminya pulang. Karena suaminya pulang mergokin Barsiso sedang menzinain istrinya, maka dibunuhlah oleh Barsiso suami daripada perempuan yang dizinai tadi. Nah, dalam kondisi seperti itu ketahuanlah oleh masyarakat, sehingga kalau zaman sekarang dimasak, ya, digerebek oleh masyarakat, Barsiso dipukulin, Barsiso dihajar oleh massa. Nah, maka pada saat itu iblis datang lagi udah, ya kan? Barsiso minta tolong pada iblis. Kata iblis, saya mau menolongmu asal kamu nyembah saya. Tapi kalau kamu nggak nyembah saya nggak mau menolong kamu. Udah sembah saya. Kalau kamu nyembah saya, akan saya tolong kamu daripada amukan massa. Maka terpaksa Barsiso ini menyembah iblis. Maka di saat Barsiso ini menyembah iblis,
maka pada saat itu nyawanya ditarik oleh malaikat Israel, bersisa menemui ajalnya dan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kan? Ini tipu daya daripada iblis, ya. Sehingga karena mabuk maka dia berzina kemudian membunuh juga. Ini akhir kehidupan daripada seorang ulama besar, Pak. Ya, makanya dari situ perlunya kita ketemu siapa saja, berhadapan dengan siapa saja, kita anggap bahwasanya orang lain itu lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Mungkin sekarang kita ahli ibadah, bisa jadi suatu saat kita nggak ibadah. Boleh jadi orang yang kita anggap nggak ibadah, yang sekarang rusak misalnya kan, bisa jadi suatu saat dialah termasuk orang yang ahli ibadah yang akhirnya meninggalnya husnul khotimah. Ya. Jadi kita belajar, kita tanamkan dalam diri kita, melihat siapa saja, berhadapan dengan siapa saja. Jangan sampai kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya orang lain lebih baik daripada kita. Sehingga akan terbentuk sifat tawadu, akan terbentuk sifat rendah diri, ya, tidak sombong dan lain sebagainya. Sehingga ya di dalam kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala penuh dengan tawajuhan, sehingga akan tertanam di dalam diri kita ini sifat khauf dan raja. Ya, gimana? Ya, semenit masih. Baik, masih Ustaz. Ya. Kalau kita belajar dari bagaimana Rasulullah SAW mensikapi